Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Septia Dinda Nur Amalia dengan NIM 2301010204388. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan dua konsep yang sangat penting dalam penelitian kualitatif, yaitu credibility dan juga transferability, dan contoh penerapannya dalam proposal skripsi saya yang berjudul Analisis Pengaruh Peer Tutoring dalam Pengajaran Kaidah Tata Bahasa Arab atau Nahwu pada santri pemula di pondok pesantren. Penjelasan ini saya buat sesuai dengan metode penelitian yang saya gunakan dalam proposal tersebut. Sebelum masuk ke credibility dan transferability, saya jelaskan terlebih dahulu konteks penelitiannya supaya teman-teman dapat memahami arah-penerapan konsep validitas ini. Dalam penelitian saya, fokusnya adalah metode peer tutoring atau tutor sebaya. Metode ini adalah strategi pembelajaran di mana santri yang lebih mampu dalam memahami kaidah nahwu membimbing santri lain yang belum memahami materi. Karakteristiknya, prosesnya tidak satu arah dari guru, tetapi ada interaksi horizontal, yakni teman mengajar teman. Bahasa penjelasannya lebih sederhana karena tutor berada pada level yang sama secara usia dan pengalaman. Target penelitian saya adalah santri pemula, yaitu mereka yang baru mulai belajar nahwu dan sering kesulitan memahami struktur kalimat bahasa Arab. Nah, karena penelitian ini bersifat kualitatif, maka keabsahan datanya sangat penting. Dua aspek penting di sini adalah credibility dan juga transferability. Credibility itu adalah tingkat kepercayaan terhadap data penelitian. Dalam bahasa sederhananya, apakah data yang saya kumpulkan benar-benar menggambarkan kenyataan di lapangan dalam penelitian kualitatif seperti skripsi saya. Credibility itu berfungsi untuk memastikan informasi yang saya dapatkan dari tutor atau santri bukan sekedar opini. Hasilnya tidak manipulatif dan proses belajar peer tutoring itu benar-benar sesuai dengan kondisi pesantren. Jadi credibility menjawab pertanyaan apakah data yang saya tulis sebagai peneliti itu dapat dipercaya. Cara meningkatkan credibility dalam penelitian saya yaitu yang pertama dengan triangulasi sumber. Saya membandingkan informasi dan beberapa pihak, tutor sebaya, juga tut atau santri pemulanya, dan juga guru pembimbing atau ustadz. Contoh realnya, saat saya menemukan bahwa santri merasa lebih cepat paham nahwu karena dijelaskan oleh temannya, saya tidak langsung percaya begitu saja. Saya memastikan data itu melalui observasi kelas saat tutor mengajar, wawancara tutor, dan konfirmasi dari guru. Jika semua sumber memberikan penjelasan yang searah, maka datanya dianggap kredibel. Yang kedua ada triangulasi teknik, yang mana saya mengumpulkan data dengan 3 cara. Yang pertama observasi langsung pembelajaran peer tutoring, yang kedua wawancara santri dan tutor, dan yang ketiga dokumentasi, misalnya lembar latihan nahwu, catatan guru, ataupun tabel i'rab. Contohnya, tutor mengajarkan perubahan kata kerja mudhari menggunakan tabel sederhana. Saya tidak hanya percaya dari wawancara tutor saja, tetapi juga mengamati bagaimana tutor menjelaskan, apakah santri aktif bertanya, dan melihat catatan guru mengenai partisipasi santri. Yang ketiga ada member check atau member check ini metode memastikan jawaban responden tidak salah penangkapan oleh peneliti. Contohnya, setelah saya wawancara tutor, saya menuliskan ringkasan jawabannya, kemudian saya minta tutor untuk membaca ringkasan itu. Apakah ini sudah sesuai dengan apa yang saya katakan? Jika tutor menyetujui, maka data tersebut valid secara credibility. Yang keempat itu keterlibatan lapangan yang cukup, yang mana saya tidak hanya datang sehari kemudian pulang. Sebagai peneliti, saya akan berada dalam beberapa kali sesi peer tutoring, mengamati perubahan cara belajar santri, pola bimbingan tutor, dan juga tanggapan gurunya. Semakin lama peneliti berada di lapangan, sebenarnya semakin tinggi tingkat kredibilitas. Dan juga contoh credibility dalam proposal skripsi saya ini, misalnya setelah penerapan tutor sebaya, santri pemula lebih aktif bertanya tentang i'rab fi'il mudhari.
Saya akan cek dari observasi, santri duduk lebih dekat dengan tutor, bertanya berulang, tidak malu. Kemudian dari wawancara santri, mereka bilang lebih mudah paham kalau tutor yang jelaskan. Dari catatan guru, ada peningkatan skor latihan nahwu. Jika ketiga data ini konsisten, maka data penelitian saya memiliki credibility yang tinggi. Tadi sudah dijelaskan mengenai credibility. Sekarang adalah transferability. Apa sebenarnya transferability itu? Transferability itu adalah sejauh mana hasil penelitian saya bisa diterapkan di konteks lain yang mirip. Dalam bahasa mudahnya, transferability itu menjawab apakah metode peer tutoring yang berhasil di pesantren yang saya pilih bisa diterapkan di pesantren atau madrasah lain. Tidak berarti hasilnya berlaku untuk semua sekolah, tapi kalau kondisi tempat lain mirip, hasil penelitian ini bisa menjadi referensi. Misalnya, ada santri pemula, kemudian materi nahwu dasar, pembelajaran kelompok, dan juga guru terbatas, maka metode peer tutoring ini bisa dipakai. Adapun contoh transferability, jadi misalnya hasil penelitian saya menemukan bahwa tutor sebaya membuat santri lebih berani bertanya tentang struktur kalimat dan lebih memahami pola perubahan kata. Ini bisa diterapkan di pesantren lain yang memiliki santri pemula, memiliki tutor yang sedikit lebih mampu, ingin meningkatkan pemahaman nahwu, ingin meningkatkan keaktifan kelas, dan ingin mengurangi ketergantungan pada guru. Adapun contoh kasusnya, madrasah dengan kelas yang besar, kemudian gurunya hanya satu, bisa menerapkan tutor sekecil satu tutor membimbing 3-5 santri, kemudian latihan i'rab menggunakan tabel, dan juga tutor mengulang. Contoh kalimat yang sederhananya, jika hasilnya sama, santri lebih aktif dan memahami kaidah, maka itu menunjukkan penelitian saya termasuk transferable atau transferability. Dengan demikian, credibility memastikan bahwa data penelitian saya benar, dapat dipercaya, dan sesuai kenyataan. Sementara transferability menunjukkan bagaimana hasil penelitian saya bisa digunakan di lembaga pendidikan lain yang memiliki karakteristik serupa. Semoga penjelasan ini bermanfaat. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.